Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan follow the money. Sebelumnya saya sendiri Wildani Spiani dan rekan saya Ririn Solasti Sapari. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu pencucian uang. Pencucian uang itu merupakan praktik penerimaan uang dari pelaksanaan suatu kegiatan yang dianggap ilegal atau aktivitas gelap. Tindak pencucian uang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul dari peraturan atau hukum yang berlaku seolah-olah penerimaan uang tersebut berasal dari aktivitas yang benar-benar legal. Tujuan dari pencucian uang atau money laundering ini yaitu untuk memperoleh uang dalam bentuk yang sah dari aktivitas ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terdapat beberapa perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Yang kedua, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas hak kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga, menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Tahapan tahapan pencucian uang ini ada 3 tahapan. Yang pertama placement, yang kedua layering, dan yang ketiga itu integration. Yang pertama, placement. Tahapan ini dimaksudkan untuk menempatkan aset yang diperoleh dari cyber money laundering ke dalam sistem keuangan, baik melalui bank atau sistem keuangan lainnya. Tahapan kedua itu ada layering. Setelah dilakukannya penempatan, pelaku kejahatan money laundering melakukan proses transfer. Untuk menyamarkan dana, pelaku kejahatan melakukan trik memisahkan dana dari sistem keuangan sebelumnya, yang selanjutnya dilakukan transfer bertahap atau pecah transfer. Tahapan ketiga itu ada integration. Tahapan ini tuh menyatukan hasil penggelapan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku. Bisa dibilang tahapan ini merupakan tahapan penggunaan harta sekaligus untuk menyamarkan hasil penggelapan menjadi aset lain. Selanjutnya itu ada praktik pencucian uang. Yang pertama itu ada strukturing. Strukturing ini merupakan eh, praktik strukturing juga dikenal dengan sebutan strukturing transaction. Pada praktik ini, pelaku memecah transaksi dalam nominal besar menjadi beberapa bagian transaksi yang lebih kecil. Aktivitas tersebut dilakukan guna untuk menghindari laporan transaksi kepada pihak yang berwenang dengan tujuan menyembunyikan sumber dana ilegal serta menghindari pengawasan dari pihak bersangkutan. Yang kedua ada smurfing. Praktik smurfing juga dikenal dengan structuring deposit. Pada aktivitasnya hampir sama dengan praktik structuring. Yang ketiga itu ada trade-based money. Pada trade-based money laundering, praktik pencucian uang dilakukan melalui transaksi perdagangan internasional yang kompleks. Pembayaran dilakukan melalui transaksi komersial palsu. Yang keempat itu ada over invoicing. Praktik over invoicing dilakukan dengan cara memanipulasi harga jual barang atau jasa agar terlihat lebih tinggi dari harga sebenarnya. Dalam kasus ini, gelembungan harga dijadikan keuntungan oleh pelaku kejahatan. Praktik ini juga dilakukan dengan cara menghindari pajak. Yang terakhir itu ada under invoicing.
Praktik under invoicing merupakan praktik pencucian uang yang dilakukan dengan langkah memanipulasi harga jual barang atau jasa dengan harga terlihat lebih rendah dibandingkan dengan harga sebelumnya. Cara untuk pencegahan praktik pencucian uang. Dilansir dari website OJK, terdapat beberapa upaya dalam mencegah seseorang pada tindakan pencucian uang. Yang pertama, ada peran dari PPA, PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang bertugas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT dan TPPU. Yang kedua, peran dari aparat penegak hukum yang terdiri dari lembaga peradilan, lembaga penyelidikan, serta lembaga penuntutan dan eksekusi. Yang ketiga, ada peran dari masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Masyarakat dapat memberikan informasi kepada pelapor. Yang selanjutnya ada materi Follow the Money yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ririn. Baik, selanjutnya follow the money. Follow the money adalah teknik menelusuri aliran uang yang ditawarkan oleh rezim anti pencucian uang untuk memudahkan aparat penegak hukum mengungkap para pelaku tindak pidana yang dilakukan dan sekaligus menyita hasil-hasil kejahatannya. Cara kerja metode follow the money yaitu ada 3. Yang pertama yaitu melacak aliran dana tersembunyi. Penyidik keuangan menelusuri pergerakan uang dari rekening bank, perusahaan cangkang, sehingga aset yang disembunyikan di platform kripto. Aliran dana ini seringkali melibatkan transfer lintas negara, rekening anonim, hingga investasi di properti mewah untuk menyamarkan kekayaan haramnya. Metode yang kedua yaitu mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Dengan bantuan sistem PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, setiap transaksi yang dianggap tidak wajar akan memiliki pola mencurigakan akan dilaporkan dan dianalisis lebih dalam. Yang ketiga, menghubungkan jejak keuangan global dengan big data dan artificial intelligence atau AI. Dengan teknologi big data dan artificial intelligence, penyidik dapat menghubungkan berbagai transaksi di berbagai negara, menemukan pola aliran uang yang tidak terlihat secara kasat mata, hingga melacak aset yang disembunyikan melalui jaringan kripto dan rekening offshore. Tantangan dalam implementasi follow the money yang pertama yaitu hambatan hukum dan politik dalam menembus rekening offshore. Para koruptor sering menyembunyikan uang haram di negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak, seperti Panama, Swiss, dan Kepulauan Cayman. Namun kerahasiaan perbankan yang ketat di negara-negara ini menjadi penghalang besar bagi tim investigasi, yaitu dengan banyaknya negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau kerjasama dalam pertukaran data keuangan. Selanjutnya, intervensi politik dan kekuatan oligarki sering melindungi pemilik rekening ilegal. Selanjutnya, identitas pemilik perusahaan cangkang dan aset anonim dijaga rapat sehingga aliran dana haram sulit dilacak. Yang kedua yaitu teknologi blockchain dan cryptocurrency. Era digital melahirkan mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Monero yang kini digunakan untuk menyembunyikan aliran dana haram. Itu transaksi di blockchain bersifat anonim dan sulit dilacak. Crypto mixer dan platform Decentralized Exchange atau DEX digunakan untuk memecah aliran dana, membuatnya semakin sulit untuk diidentifikasi. NFT atau non-fungible token juga digunakan sebagai alat pencucian uang melalui transaksi seni digital yang sulit dilacaknya. Yang ketiga, kelemahan sistem perbankan global yang masih memberikan celah untuk pencucian uang. Meskipun banyak negara telah menerapkan regulasi anti-money laundering atau AML, sistem perbankan global masih memiliki banyak celah yang
dimanfaatkan oleh para koruptor. Bank di negara berkembang masih lemah dalam sistem pelaporan transaksi mencurigakan atau STR. Jaringan perusahaan cangkang digunakan untuk memutar uang haram melalui transaksi fiktif. Beberapa bank bermain mata dengan oligarki politik dan menerima aliran dana dari proyek ilegal. Selanjutnya yaitu peraturan. Untuk yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang penerapan anti pencucian uang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.